Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita masih membahas materi fungsi kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas cara menentukan fungsi kuadrat. Nah, yang pertama yaitu jika diketahui titik puncak XP, YP. Jadi titik puncaknya X itu simbolnya XP, YP dengan sebuah titik sembarang X, Y, maka fungsi kuadrat dapat ditentukan menggunakan persamaan Y sama dengan A dikali X minus XP kuadrat ditambah YP. Nah, itu poin yang pertama ya. Jadi jika ada soal, nah di soal tersebut kalian disuruh menentukan fungsi kuadratnya dengan diketahui titik puncak dan titik sembarang. Nah, rumusnya ini. Nah, kita langsung ke contoh soal aja supaya kalian bisa lebih memahami maksudnya seperti apa. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut ini. Persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut adalah, nah, coba kalian lihat gambar ini ya. Gambar kurvanya. Di sini ada titik 0,1 dan 1,3. Nah, titik puncaknya itu yang mana? Yang 1,3. Kemudian titik sembarangnya adalah 0,1. Nah, di sini kalian sudah mengetahui titik puncak, koordinat titik puncak dan titik sembarang. Nah, kalau kalian sudah tahu titik puncaknya dan titik sembarangnya, langsung ke rumusnya. Ya, jadi titik puncaknya tadi kan 1,3, maka nilai XP-nya 1, YP-nya 3. Titik sembarangnya 0,1, maka X-nya 0 dan Y-nya 1. Nah, kalau sudah tahu nilai koordinat titik puncak dan titik sembarang, yang harus kalian lakukan adalah mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Ya, mencari nilai A terlebih dahulu. Caranya gimana? Langsung ke rumusnya. Ya, ke rumusnya ini Y sama dengan A dikali X minus XP kuadrat ditambah YP. Y-nya berapa kita cek di sini? Y-nya 1. A-nya tetap A, X-nya 0, XP-nya 1, YP-nya 3. Nah, 0 dikurangi 1 minus 1. Minus 1 kuadrat minus 1 kuadrat hasilnya 1. Jadi A dikali 1, A, 3-nya tetap ya. Nah, karena cari A berarti yang A harus sendiri. Kalau yang A sendiri berarti 3-nya pindah ruas. Positif 3 pindah ruas jadi negatif. Nah, 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Jadi nilai A-nya adalah negatif 2. Nah, setelah tahu nilai A-nya terus seperti apa? Setelah tahu nilai A-nya, masukkan ke persamaan umum fungsi kuadrat yang tadi. Nah, tapi nilai Y sama nilai X-nya jangan diubah. Jadi tetap Y dan tetap X. Yang diubah hanya nilai A dan XP, YP. Ya, jadi yang diubah nilai A, XP, dan YP. Ya, jadi yang diubah. Atau yang disubstitusi. Nah, jadi nilai X sama Y-nya jangan diubah. X-nya tetap X, Y-nya tetap Y. A-nya tadi nilainya negatif 2, X-nya tetap X, XP-nya 1, YP-nya 3. Nah, di sini ada X minus 1 kuadrat. Nah, ini kan artinya, nih ya, artinya adalah X minus 1 dikali X minus 1. X dikali X, X kuadrat. Min 1 kali X min X. X dikali min 1 min X. Min 1, nih ya, min 1 dikali min 1 plus 1. X kuadrat tetap ini min X min X. Utang 1, utang lagi 1, utangnya jadi 2 ditambah 1. Nah, nih seperti ini ya hasilnya.
Nah, kalau sudah tinggal dikalikan 2, negatif 2x kuadrat, negatif 2 dikali negatif 2x jadi positif 4x, negatif 2 dikalikan 1, negatif 2 plus 3. Nah, ini bisa dijumlah ya. Utang 2 dibayar 3, masih ada lebihnya 1. Jadi nilai Y-nya sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x plus 1 ya, atau fungsi kuadratnya Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x plus 1. Seperti itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, tadi ya harus kalian ingat-ingat. Kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Makanya di sini nilai Y-nya 0. Nah, yang ada adalah nilai X-nya. Ada X1 dan X2. Serta sebuah titik sembarang X, Y. Maka fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan persamaan Y sama dengan A kurangi X1 dikalikan A dikali X min X1 dikalikan X min X2. Jadi gini ya penulisannya biar nggak terpotong. Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut ini. Persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah, nah, tadi memotong sumbu X di 2 titik ya. Nah, coba nih. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita cek di sini. Nah, ini kan sumbu X ya. Yang sini X, yang ini Y. Nah, memotong di sumbu X. Nah, ini ada di sini sama yang di sini. Nah, yang di sini dulu. Berarti titiknya berapa? Titiknya adalah X-nya 1, Y-nya 0 ya, 1,0. Yang ini 4,0. Yang sebelah sini 0, negatif 4. Nah, titik potongnya sudah diketahui 1,0 dan 4,0. Jadi nilai X1-nya 1, X2-nya 4. Nah, titik sembarangnya 0, negatif 4. Jadi X-nya 0, Y-nya negatif 4. Kalau sudah seperti ini, kalian sudah tahu mana titik potongnya di sumbu X, kemudian titik sembarangnya koordinatnya berapa. Langsung kita masukkan ke rumusnya tadi. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Y-nya berapa? Y-nya negatif 4. A-nya belum tahu, X-nya 0, X1-nya 1, X-nya ini 0, X2-nya 4. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya. Kita harus cari nilai A-nya terlebih dahulu. Itu ya. Nah, di sini 0 dikurangi 1. Berarti min 1. 0 dikurangi 4 berarti min 4. Nah, kalau sudah berarti min 1 dikali minus 4 hasilnya positif 4. Jadi minus 4 sama dengan A dikali 4. Yang ditanya A berarti 4-nya pindah ruas. Nah, kalau A seperti ini, ini bukan dijumlah tapi dikalikan A dikali 4. Berarti ketika berpindah posisi maka perkalian jadi pembagian. Negatif 4 dibagi 4 hasilnya negatif 1. Jadi nilai A-nya sudah diketahui negatif 1. Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan. Jadi yang diganti hanya nilai A, X1 dan X2. Ya, Y sama X-nya tetap. Nah, ini diselesaikan dulu. Dikalikan dulu. X dikali X, X kuadrat. Sini ya. Kemudian negatif
1 dikali negatif 4, positif 4. Oh, sorry. Gini. Oke, diulang ya. X dikali X, X kuadrat, negatif 1 dikalikan X, negatif X. Nah, X dikali negatif 4, negatif 4X, negatif 1 dikalikan negatif 4 plus 4. Nah, ini kita bisa jumlahkan dulu. Negatif X, negatif 4X, negatif 1, negatif 4. Utang 1, utang lagi 4, jadi utangnya 5. Nah, jadi min 1 dikali X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Ya, nah berarti yang di dalam kurung ini dikalikan negatif 1. Jadi min 1 kali X kuadrat jadi min X kuadrat minus 1 dikali minus 5X minus dikali minus jadi plus 5X minus 1 dikali 4 minus 4. Jadi fungsi kuadratnya adalah X min X kuadrat ditambah 5X minus 4. Lanjut yang ketiga, jika diketahui 3 titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat, maka fungsi kuadrat dapat ditentukan menggunakan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan nilai A, B, C fungsi kuadrat diperoleh dengan proses substitusi atau eliminasi sistem persamaan 3 variabel. Nah, oke, jadi supaya kalian lebih paham lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Jadi diketahui tidak 3 titik. Nah, nih. Di sini ada 3 titik, 0, negatif 6, 2, negatif 6, 3, negatif 3. Nah, dari persamaan ini kita masukkan dulu. Kita masukkan untuk yang koordinat yang awal dulu, yang 0 sama negatif 6. Nah, oke, jadi yang 0 sama negatif 6. Nah, berarti 0 ini kan X-nya, ini Y. Jadi nilai X-nya 0, Y-nya negatif 6. Nah, di sini nilai Y-nya sudah diganti negatif 6, kemudian nilai X-nya diganti 0. Ya, X-nya diganti 0, di sini X-nya diganti 0. Jadi, rumusnya dari sini. Persamaan yang dipakai dari sini. Nah, A dikalikan 0 pangkat 2 hasilnya 0, B dikali 0 hasilnya 0, berarti tinggal C. Jadi negatif 6 itu sama dengan C, atau C sama dengan negatif 6. Nah, sudah tahu C-nya, tinggal cari nilai A sama B. Nah, untuk tadi kan koordinatnya yang 0, negatif 6, sekarang yang 2, negatif 6. Nah, jadi nilai X-nya 2, nilai Y-nya negatif 6. Nah, Y-nya diganti negatif 6, X-nya diganti 2. 2 kuadrat 4, jadi A kali 4, 4A. B kali 2, 2B. Nah, setelah seperti ini, ya, kita substitusikan. Tadi kan yang sebelumnya ini kita sudah ketemu nilai C-nya. C-nya negatif 6. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai C di sini diganti sama negatif 6. Nah, jadi negatif 6 sama dengan 4A ditambah 2B dikurangi 6. Nah, yang enggak ada variabelnya dikumpulkan jadi 1. Negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Utang 6 dibayar 6, 0 habis utangnya, sama dengan 4A plus 2B. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa disederhanakan enggak? 4A plus 2B bisa. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2, 0 dibagi 2, 0. 4A, ya, 4A dibagi 2, 2A, 2B dibagi 2
hasilnya B. Nah, ini 0 sama dengan 2A plus B ini adalah persamaan awal atau persamaan pertama. Setelah itu, lanjut untuk koordinat yang ketiga, 3,3. Nah, jadi nilai X-nya 3, Y-nya negatif 3. Nah, di sini diganti nilai Y-nya negatif 3, X-nya diganti 3. Jadi 3 kuadrat 9, jadi A kali 9 jadi 9A, B kali 3 jadi 3B dikurangi 6. Minus 6-nya pindah ke kiri, minus jadi plus. Utang 3 dibayar 6 ternyata masih lebih 3. 9A plus 3B. Ya, jadi 3 sama dengan 9A plus 3B. Bisa disederhanakan, bisa. Sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi 3 dibagi 3 1, 9A bagi 3 3A, 3B. Oke, diulang ya. Jadi ini 3 sama dengan 9A plus 3B dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3A, 3B dibagi 3B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, tadi kita sudah menemukan persamaan pertama dan persamaan kedua, ya. Nah, ini persamaan pertama, yang di sini persamaan kedua. Setelah tahu persamaan satu dan persamaan kedua, kita eliminasi dulu. Nah, dikurangi. Jadi 2A plus B sama dengan 0, 3A plus B sama dengan 1. Kita kurangi. 0 dikurangi 1 negatif 1. B dikurangi B habis 2A dikurangi 3A minus 1A atau minus A. Nah, karena ini sama-sama minus, bisa dikalikan minus jadi positif. Jadi nilai A sama dengan 1. Nah, sudah tahu nilai A, kemudian nilai C-nya sudah. Nah, kita substitusikan nilai A tadi untuk mencari nilai B. Ambil salah satu dari persamaan ini, boleh persamaan pertama atau kedua. Nah, di sini contohnya adalah persamaan yang pertama, 2A plus B sama dengan 0. Nilai A-nya 1, berarti 2 dikali 1 sama ditambah B sama dengan 0. 2 ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan 2 pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi nilai B-nya sama dengan negatif 2. Oke, nah jadi tadi kalian sudah menemukan nilai A-nya itu 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 6. Maka fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, Y sama dengan yang A berapa? Yang A adalah 1, berarti di sini ditulis 1. 1X kuadrat, kemudian yang B itu X. B-nya berapa? Konstantanya negatif 2, berarti negatif 2X. Yang C-nya negatif 6. Nah, 1X kuadrat berarti tanpa ditulis 1, itu artinya adalah 1X kuadrat. Jadi di sini X kuadrat plus kali minus minus 2X plus kali minus minus 6. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa cara untuk menentukan fungsi kuadrat. Kalian pelajari, kalian pahami. Jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.